HGB Laut Bekasi milik kader PDIP. Belum selesai masalah pagar laut di Tangerang, sekarang ada polemik HGB di Laut Bekasi. Abdul Rosid yang dulunya adalah anggota DPRD dari PDIP dan kini menjabat sebagai Kepala Desa Segerajaya, ternyata memiliki 4 kafling di laut dengan luas lebih dari 43.000 meter persegi. Fakta ini memunculkan pertanyaan, bagaimana seorang kepala desa bisa memiliki akses sebesar itu? Dugaan adanya permainan dalam penerbitan sertifikat HGB semakin menguat, terutama karena nama Abdul Rosid juga pernah disebut dalam kasus Meikarta, sebuah skandal yang syarat dengan persoalan tata kelola lahan. Lebih jauh, kepemilikan lahan di Laut Bekasi bukan hanya melibatkan individu, tetapi juga perusahaan besar dengan jaringan kuat. PT Mega Agung Nusantara, anak perusahaan dari PT Modern Land Realty Tbk. PT MEN memiliki 268 bidang kafling dengan luas lebih dari 400 hektar. Menariknya, perusahaan ini berada di bawah kendali keluarga Honoris, di mana Charles Honoris dikenal sebagai politisi PDIP. Ayahnya, Luntungan Honoris, duduk sebagai komisaris utama. Adanya kepemilikan individu dan perusahaan dalam skala besar menimbulkan dugaan bahwa ada keterlibatan elit dalam skandal ini. Bagaimanakah HGB laut ini bisa dikeluarkan? Jika akses ke laut semakin tertutup untuk nelayan, kemanakah nelayan harus berjuang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi sahabat di channel One Opini dimanapun Anda berada saat ini. Muncul lagi nih kasus baru pagar laut tapi ada di Bekasi. Nah, Menteri ATR Nusron Wahid sudah meninjau dan melihat kondisi pagar laut yang ada di sana. Nah, benar apa adanya bahwa memang di sana ada pagar laut yang ada di Bekasi. Nah, ada juga nih diduga salah satu anggota kader PDIP mempunyai lahan tersebut di sana. Nah, tentu saja netizen bertanya, kok kenapa PDIP mempunyai lahan yang ada di sana, sementara kemarin anggota PDIP berkoar-koar atas polemik pagar laut yang ada di Tangerang. Tentu saja netizen ini bertanya-tanya dan menantang apakah PDIP akan menyuarakan kasus pagar laut yang ada di Bekasi atau diam saja, karena diduga pagar laut yang ada di Bekasi ada lahan anggota kader PDIP. Nah, bagaimana videonya sahabat-sahabat? Kita lihat dan dengarkan sama-sama berikut ini. Laut dijual ke pengusaha, laut seharusnya milik rakyat, tapi di Bekasi justru dikuasai oleh perusahaan properti. Skandal pagar laut menyeret nama Charles Honoris, politisi PDIP, yang keluarganya diduga terlibat dalam kepemilikan SHGB seluas 419 hektar di pesisir Bekasi melalui PT Mega Agung Nusantara, PT MEN. Dari dokumen resmi, terungkap bahwa William Honoris, saudara Charles, adalah komisaris PT MEN. Artinya, ada hubungan langsung antara bisnis keluarga Honoris dan kepemilikan tanah di kawasan Laut Bekasi. Tak hanya PT MEN, PT Cikarang Listrindo juga memiliki 90 hektar tanah di laut. Bagaimana mungkin perairan bisa bersertifikat? Menteri ATR BPN, Nusron Wahid bahkan terkejut mengetahui 581 hektar perairan Bekasi sudah bersertifikat. Tapi anehnya, kritik terhadap pagar laut yang bersertifikat di Bekasi tak serami serangan proyek pagar laut di PIK 2, terutama dari elit PDIP. Mereka bilang proyek itu merampas hak rakyat, menutup akses nelayan, dan menciptakan ketidakadilan ruang. Saat ada pagar laut serupa di Bekasi, yang diduga milik Charles Honoris, seorang kader PDIP, mereka diam 1000 bahasa. Kok bisa? Apakah pagar laut hanya bermasalah jika yang membangun bukan teman sendiri? Sepertinya laut kini hanya untuk bisnis keluarga elit. Ini bro. Karena ini prosesnya salah. Materialnya laut. Jangan akal-akalan, ini materialnya laut. Ya kan, jangan mengatakan ini dulu empang lah, ini dulu apalah. Kalau toh dulu empang, ini faktanya laut jari ini materialnya. Sehingga ini kalau toh di empang masuk kategori tanah musnah. Kalau yang bersangkutan keberatan, kami akan datang ke pengadilan untuk minta penetapan supaya SHGB-nya dibatalkan oleh ada perintah dari pengadilan, ketetapan pengadilan. Kemudian pengadilan memerintahkan kepada BPN Bekasi, ya kan, untuk membatalkan SHGB atas nama PT CL
dan PT MAN. Ya, MAN ya. Ini PT MAN. Yang ini individu Mas, yang 72 yang geser individu 11 orang. Yang ini, yang geser itu yang ini yang merah. Yang ini memang udah ada sebelumnya, biru sama hijau ini 509 hektar, ini 72 hektar. Ini antara ini dengan ini beda entitas, beda subjek. Yang ini PT, 2 orang ini, yang ini individu 11 orang. Apakah individu ini ada kaitan relasi dengan 2 PT ini? Wallahu alam bisawab, sedang kita Menteri, berarti yang untuk saat ini yang akan dihapus. yang otomatis hapus ini. 72 hektar bagaimana? Yang merah ini otomatis hapus. Kenapa? Karena memang ini kita nggak pernah menerbitkan sertifikat di sini. Ini sertifikat darat tadi yang kita tinjau. Ada Pak Madali, ada Pak Samsudin, ada Pak Joni tadi, 84 orang tadi dipakai untuk peta ini. Digeser. Dan pembuatannya dilakukan Tahun 2021. melalui sistem itu Pak ya? Melalui sistem Pemindahnya tahun 2022. Ya. Oke. Kalau yang PT ini, yang 2 ini, PT CL sama PT MAN ini CL, ini MAN ini, pernah diterbitkan oleh BPN tahun 2013 sampai tahun 2017. Setelah kita buka di dokumen dulu, ngakunya ini empang. Dulu, setelah kita lihat dengan fakta mata telanjang mata kita semua, kita mau semua ini kita saksikan, ini bukan empang memang. Kalau memang benar ya berita ini ya, nih lihat ya. Oke, dan satu lagi nih lihat ya. Memang berita itu benar ya, bahwa Charles Honoris akhirnya adalah ujungnya dari permasalahan pagar laut ya. Itu kalau memang benar berarti saya bisa menyimpulkan gini, secara konspiratif ya, kita menggunakan teori konspirasi ya. Yang pertama berarti ada yang mendesain ya, selama ini ya, rame-rame ini dimulai dari Said Didu, mulai ada protes di media sosial, dimainkan di media mainstream, kemudian rame sampai hari ini ya. Artinya ini merupakan sebuah desain ya, yang siapa yang memainkannya gitu di belakang ini. Ya secara teori konspirasi bisa yang pertama Pak Prabowo yang mainin ini. Gitu ya. Karena memang Pak Prabowo saat ini memang mau membongkar semua ya, status quo. Ya, jadi pemain-pemain mafia-mafia yang selama ini bermain, pemain lama itu mau disingkirkan semua, mau dibersihkan. Termasuk ormas. Ya, kemarin juga Yapto ya ditangkap ya. Nah ini memang semua mau dilakukan ini, gitu ya. Yang kedua, secara konspiratif bisa aja ini permainannya Pak Jokowi, geng Solo. Gitu ya, karena gini mudah sekali ini membuat ini karena Pak Said Didu ya kan, Said Gaduh ya katanya itu, dan timnya itu memang pembencinya Pak Jokowi, dan itu dimainkan melalui mereka untuk membuat ini viral gitu ya. Dengan kebenciannya mereka berapi-api membongkar, ternyata kembali ujung-ujungnya memukul yang memang targetnya Pak Jokowi gitu ya. Nah kalau kita melihat keadaan ini, saya melihat gini, ini saya kaitkan ya secara konspiratif, pertemuan atau narasi pertemuan antara Prabowo dengan Megawati itu makin jauh gitu. Apalagi kemarin Prabowo sempat menyinggung Rocky Gerung kan, di mana Rocky Gerung kan lagi udah main-main mata ini sama PDIP, tapi disindir gitu, bahwa dibilang mengenai apa, bajingan tolol kan, pidato Harlah NU yang dilihat oleh seluruh media ya. Jadi ini bisa mengindikasikan bahwa Prabowo nggak suka. Kemarin ada anggota dewan yang datang ke pagar laut yang ada di Bekasi. Ini orangnya. Nah, ini adalah Ibu Rieke Diah Pitaloka, anggota Dewan Komisi 3. Dia menyambangi dengan mengatakan ini negara besti, lo gak bisa bikin aturan sendiri. Saya sepakat itu. Tapi boh kok ada info lagi kayak gini.
Nah, kalau memang benar begitu, Bu, nah Ibu tinggal tanyain tuh sama nama yang tertera di artikel tadi. Apakah benar lo mau bikin aturan sendiri nih? Gitu, Bu. Coba tanyain. Nah, kita sebagai masyarakat juga dukung Ibu tuh kalau misalkan Ibu memang konsisten gitu kan dalam menangani setiap kasus seperti halnya kasus pagar laut yang ada di Bekasi. Kemarin kan Ibu datang ke sana ngomong katanya, ya kalau presidennya berani, kita juga berani lah gitu. Ini seperti kalau presiden yang lama gak berani gitu loh Bu ya. Coba tanyain sama yang tadi Bu, bener apa enggak? Tolong di cross check Bu, saya tunggu infonya loh. Pernah ada yang bikin pagar ternyata. Ya elah si Oneng mau jadi putri duyung. Ya, kemarin saya Didu menjadi udah nil. Oneng sekarang menjadi putri duyung. Kok berlomba-lomba? Sekarang dari partainya Banteng cari muka ke Pak Prabowo. Hah? Cari posisi aman. Iya. Aduh, sok dibilang pagar makan tanaman. Lah situ kali. Selama ini kemana aja Oneng? Kemarin-kemarin nggak nongol. Sebelum ada pembongkaran itu bambu. Tenang ada mayem aja di situ di kursi DPR. Sekarang kok malah sibuk, situ sibuk orang pada membongkar bambu. Situ sibuk kalian bermunculan. Sama kayak si Didu. Sekarang kau penampakkan diri kau di situ. Ngapain? Cari sensasi? Atau pengen cari tenar? Cari nama, cari muka? Iya, Oneng. Aduh. Kemarin kalian diam ayam aja. Nah sekarang cari muka. Aduh. Sekarang pada sibuk lah cari muka. Kelewat lah Oneng. Tuh buat dulu. Udahlah nggak usah cari muka. Udah itu mukanya udah kelihatan kok di situ. Oneng. Gak usah lagi nambah suasana ribut. Gak usah lagi memanas-manasi rakyat lagi lo Oneng. Kemarin kau buat ribut kenaikan pajak. Kalian yang menantangani penaikan pajak itu kenaikan 1%, 11% jadi 12%. Kau manas-manasi rakyat untuk demo menurunkan pajak. Lah sekarang kau juga bikin ribut. Kau bikin rusuh Indonesia. Ya, jangan lagi panas-manasi lagi. Udah stop. Gak cocok. Ya, Oneng. Cari posisi aman gitu. Gak cantik main. Nah, itulah tadi cuplikan videonya sahabat-sahabat. Diduga salah satu anggota kader PDIP mempunyai lahan yang ada di Bekasi sekitaran pagar laut tersebut. Dan tentu saja netizen menantang anggota kader PDIP yang kemarin di mana PDIP menyorakan pagar laut untuk segera dituntas habis. Dan apakah PDIP mampu bersuara kasus yang ada pagar laut di Bekasi karena diduga anggotanya mempunyai lahan tersebut di Bekasi. Nah, bagaimana pendapat Anda sahabat-sahabat? Apakah ini dibilang maling teriak maling? Silahkan komentar di bawah ini. Jangan lupa like dan subscribe. Sekian dan terima kasih.